Dinamika Geopolitik dan Geostrategis. Ekonomi Pertahanan Indonesia, China, dan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Jaini. Saya berasal dari kelas C akuntansi. NIM saya 9214231015. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dinamika geopolitik, geostrategi ekonomi, dan pertahanan Indonesia, Cina, dan Amerika. Indonesia dan Cina adalah dua negara besar yang terletak di wilayah Asia. Dengan Indonesia berada di persimpangan perairan strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Cina yang memiliki akses Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Cina, keberadaan mereka di jalur maritim utama memberikan kepentingan strategis bagi keduanya dalam hal keamanan, perdagangan, dan sumber daya. Lantas sering berjalannya waktu, kedua negara ini memiliki peran yang semakin signifikan dalam politik global dan regional. Geopolitik dan geostrategi menjadi faktor penting yang membentuk dinamika hubungan antar keduanya. Hubungan antar Indonesia dan Cina dalam konteks Laut Cina Selatan telah menjadi isu kompleks dan menarik perhatian internasional. Laut Cina Selatan adalah wilayah perairan yang sangat strategis karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, jalur perdagangan penting, dan potensi untuk mengandung cadangan minyak dan gas yang signifikan. Indonesia telah menegaskan kedaulatannya atas wilayah Laut Natuna Utara dan menolak klaim maritim yang tumpang tindih dengan Cina. Maka bisa dimengerti ketika Indonesia telah menanggapinya dengan tegas. Lantaran bagaimanapun kehadiran Cina yang semakin kuat di Laut Cina Selatan melalui pembangunan instalasi militer telah memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Memang hubungan geopolitik dan geostrategis antar Indonesia dan Cina mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan bilateral. Dengan lokasi geografis yang strategis, sumber daya alam yang berlimpah, dan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi global, hubungan antara kedua negara ini memiliki implikasi besar untuk keamanan dan stabilitas di kawasan Asia. Analisis Asoka Geostrategi memperkuat pemimpin cerdas, maka hubungannya wajib bagi Indonesia dan Cina untuk memahami kepentingan dan kekhawatiran masing-masing serta bekerja sama dalam mencari solusi atas perbedaan yang ada. Kerjasama dan dialog yang konstruktif akan menjadi kunci bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di masa depan. Jadi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina itu yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan merayakan 10 tahun kemitraan geostrategi ekonomi dan pertahanan komprehensif antar Indonesia dan Cina menemui makna sebuah hubungan positif yang semakin terang untuk ASEAN maupun Indo-Pasifik. Perkembangan konflik di kawasan Laut Cina Selatan menunjukkan dinamika antara pihak yang bersengketa maupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan tersebut. Karena posisi strategis Laut Cina Selatan, maka banyak negara berkepentingan terhadap kawasan Laut Cina Selatan, termasuk Amerika Serikat. Cina dan Indonesia strategis rebalancing policy. Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan perubahan nama komando menjadi Usido Pondam, Cina dengan klaim Nate dan Lin, Biltrod, Interfet BRI, serta kepentingan Z, Laut Natuna Indonesia memunculkan ketegangan dan konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia, yaitu Indonesia Cina dan Indonesia kawasan Laut Cina Selatan. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara mendalam dengan para ahli.
yang kemudian dianalisis menggunakan game teori permainan. Hasil penelitian berupa skenario permainan antara ketiga negara yang menggambarkan strategi masing-masing negara berkenan dengan penelitian berupa skenario permainan antara ketiga negara yang menggambarkan strategi masing-masing negara yang berkenan dengan strategi lawannya. Menggunakan simulasi permainan beruntun sequential game dengan informasi sempurna, maka didapatkan strategi terbaik bagi Indonesia dan Cina adalah suspense, yakni menjaga kondisi di kawasan Laut Cina Selatan agar tetap stabil. Sementara strategi terbaik Amerika Serikat adalah militer involved, yang yakni mengerahkan armada pasukan di pangkalan laut sekutunya untuk tetap menjaga hegemoninya. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik dan geoekonomi suatu negara dapat menentukan pilihan strategi negara demi mempertahankan kepentingan nasionalnya. Laut Cina Selatan adalah kawasan strategis dengan luas kurang lebih 3,5 juta kilometer yang memiliki posisi geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh 10 negara pantai sehingga memungkinkan terjadinya perebutan pengaruh antara satu dengan lainnya. Juga posisi strategis Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan daratan Cina dan dengan negara-negara dalam pinggiran atau rim. Laut Cina Selatan seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, dengan laut lepas untuk menuju Asia Selatan, Afrika, dan Eropa, Asia dan benua Amerika. Kekayaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan mencakup cadangan gas alam dan minyak bumi, sumber daya laut ikan, dan biota laut lainnya. Strategi Cina dengan membuat Nine Dash Line tahun 1953 dan strategi BRI Belt Road Initiative sejak tahun 2016 telah memperpanas ketegangan dan konflik di Laut Cina Selatan. Meskipun sementara itu Amerika Serikat secara geografis berada jauh dari Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mempunyai kepentingan besar terhadap Laut Cina Selatan. Terkait dengan kepentingan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan juga kepentingan geoekonominya, hal ini ditunjukkan dengan strategi rebalancing polisi dengan perubahan nama Komando Amerika Serikat menjadi US Indo-PACOM untuk mengimbangi strategi BRI Cina. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros maritim dunia. Strategi poros maritim dunia telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Myanmar pada tahun 2014. Yang dimaksud poros maritim dunia adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, atau perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Inisiatif Indonesia sebagai pusat poros maritim dunia juga semakin didukung oleh faktor geografis dan strategis lainnya, yaitu 4 dari 9 choke point dunia terdapat di Indonesia dan merupakan yang terbanyak di dunia. Indonesia setidaknya memiliki 39 selat yang saling terkait dengan selat lain di kawasan Asia. Dengan kondisi demikian, Indonesia sesungguhnya menjadi barometer dan bahkan kunci bagi stabilitas kawasan. 4 choke point pertama tersebut diantaranya ada Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Banyak negara memiliki kepentingan pada titik tersebut dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas. Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang penuh dengan ketegangan dan konflik tersebut terkait dengan perebutan kawasan dan perebutan pengaruh untuk memajukan kepentingan nasional dari masing-masing negara yang berkonflik. Pertahanan dari sisi ilmu politik adalah sebuah konsep
yang tak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, serta makhluk hidup membutuhkan rasa aman yang di dalamnya bisa terjadi karena dua hal, yaitu berjuang atau kekuasaan atas kekuasaan, dan yaitu bertahan dari segala ancaman. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan tentang pertahanan negara, menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Menurut Walter Dan Sander 2010, teori permainan game teori pada awalnya dikembangkan selama tahun 1920-an dan tumbuh pesat selama Perang Dunia II dalam menanggapi kebutuhan untuk mengembangkan cara berpikir formal tentang strategi militer. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengembalian keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Setiap situasi strategis dapat dimodelkan sebagai permainan dengan menentukan 4 elemen, yaitu yang pertama dasar, 1 pemain, 2 strategi, 3 hadiah, 4 informasi. 7 asumsi dalam analisis dengan game teori pilihan keputusan terbaik terjadi bila ada keseimbangan NAS atau NAS equilibrium pada permainan berjumlah tak nol atau non-zero sum game. Strategi terbaik optimal dapat ditentukan dengan konsep keseimbangan NAS. Keseimbangan NAS adalah kombinasi strategi pemain di mana strategi tersebut adalah strategi terbaik bagi masing-masing pemain. Dengan kata lain, equilibrium NAS adalah kondisi di mana satu pihak mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang diambil pihak lain, sehingga semua pemain memainkan strategi equilibrium. Varoufakis Y 1995. Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan di atas mempunyai penelitian tujuan untuk mengetahui bagaimana negara Indonesia Cina dan menentukan strategi terbaik dalam geopolitik dan geoekonomi terhadap kawasan Laut Cina Selatan guna untuk memajukan kepentingan masing-masing negara melalui analisis game teori. Tujuan khusus penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis bagaimana karakteristik Laut Cina Selatan mempengaruhi kepentingan geopolitik dan geoekonomi negara Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan. 2. Menganalisis bagaimana kepentingan geopolitik dan geoekonomi negara Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masing-masing negara terkait kawasan Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, menganalisis modal pemilihan terbaik bagi negara Indonesia, Cina, Amerika Serikat dalam konflik pemilihan kepentingan. Informasi yang sempurna, tidak ada asimetris informasi, dan dilakukan secara beraturan atau bergantian, atau dengan kata lain tidak secara bersama-sama, tidak simultan.
Wawancara mendalam dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber sehingga narasumber diperoleh informasi dan data-data terkini terkait dengan objek penelitian, yaitu kepada para ahli tingkat pemerintah, stakeholders yang berhubung langsung terhadap pengambil kebijakan, regulator, operator, dan pelaksana. Sedangkan studi literatur menggunakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang valid, seperti studi literatur atau kepustakaan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen tertulis dari instansi terkait, media elektronik, internet, dan media cetak. Kemudian triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan observasi yang dilakukan langsung dan melalui dokumen-dokumen yang diterima oleh peneliti. Pada saat melakukan penelitian lapangan, setelah data dibandingkan lalu dibuat kesimpulan dari perbandingan tersebut. Hasil dan pembahasan Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik bagian barat menerima banyak perhatian dunia karena meningkatnya sengketa wilayah di kawasan ini. Karakteristiknya yang unik seperti potensi besar sumber daya alam dan kepentingan strategis lainnya telah menjadikan Laut Cina Selatan sebagai pusat sengketa dan konflik di antara negara-negara tetangga di kawasan Laut Cina Selatan, meliputi area dari Selat Kalimantan dan Malaka hingga Selat Taiwan sekitar 3.500 km. Laut Cina Selatan memiliki kepentingan strategis yang sangat besar, di mana sepertiga dari perdagangan jalur laut dunia dengan nilai lebih 3 triliun dolar setiap tahunnya melewati kawasan tersebut. Laut Cina Selatan memiliki sumber daya berupa hasil laut yang melimpah yang dapat menjamin ketahanan pangan jutaan orang di Asia Tenggara dasar laut dari kawasan. Baiklah, saya akan memberikan visi dan misi terkait video saya. Visi saya yaitu yang pertama, dari hasil penjelasan tadi saya bisa simpulkan visi saya yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan Indonesia unggul dan maju dalam konteks nasional maupun internasional. Dan terus kita harus menjaga kedaulatan masing-masing setiap negara, karena kita mempunyai hak penuh terhadap kedaulatan tersebut. Nah, misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya setiap pelosok-pelosok seperti di Laut Natuna. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru yang meluas dan yang merakyat, agar supaya rakyat tidak merasakan menderita. Terutama antara konflik ini kita bisa menyimpulkan tetap banyak yang membutuhkan lapangan kerja, khususnya ketika para nelayan sudah tidak ada lagi mata pencaharian, mereka tidak tahu lari-lari kemana, karena Laut Natuna sudah dikuasai oleh, bisa dikatakan seperti sudah dikuasai oleh para negara-negara lainnya. Dan yang ketiga,
menciptakan lapangan kerja baru yang meluas. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan UMKM untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Maksud saya di sini meningkatkan tersebut, kita harus memperhatikan UMKM, bagaimana kita membantu perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di Indonesia agar tetap terus terjaga dan stabil, agar supaya nanti kita tidak merasakan kesusahan ketika kita mengalami krisis moneter atau krisis money. Dan yang terakhir dan yang keempat, memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Menurut saya biar kita tidak memperkenalkan Indonesia, tetapi banyak negara-negara yang sudah kenal dengan Indonesia. Agar lebih baik lagi kita mengharumkan nama Indonesia dengan cara prestasi atau dengan cara memperkuatkan pertahanan militer kita agar dikenal di mata dunia atau di kancah internasional. Dan yang berikut atau yang terakhir, meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme setiap warga negara. Nah, di terakhir tersebut kita bisa menyimpulkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jiwa nasionalisme dan patriotisme ini harus kita miliki oleh setiap warga negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak ada rasa jiwa nasionalisme dan rasa patriotisme setiap warga negara, maka negara ini akan hancur berantakan. Jadi visi dan misi saya itulah visi dan misi saya. Saya memohon maaf ketika banyak kesalahan. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.